Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama untuk kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah kebenaran firman-Nya menolong kita untuk dapat memahami kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk pemahaman dan ilham yang Kau berikan untuk kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan sebagai landasan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Yesus Anak Domba Allah. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di perjanjian lama setiap dosa harus ditebus dengan darah, hewan kurban, dan juga hewan-hewan yang dikhususkan untuk menjadi ritual untuk kita dapat melakukan penghapusan dosa. Tapi pengorbanan itu hanya bersifat sementara. Ketika Yesus datang, Yohanes Pembaptis menyatakan sesuatu yang mengejutkan untuk mereka. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus bukan hanya menutup dosa, tetapi menghapusnya, yang menjadi korban sempurna satu kali untuk selamanya. Darahnya menguduskan dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Pengorbanan Yesus membuat kita memahami betapa besar kasih-Nya bagi kita. Dia yang merelakan hidupnya, Dia yang memberikan nyawanya, bahkan untuk kita. Mengenal Yesus sebagai anak domba berarti kita menyadari betapa kasih Allah itu sungguh besar, sungguh dalam kepada kita. Pengorbanannya menyatakan kasih-Nya yang tidak pernah habis dinyatakan bagi kita. Dia memberikan kita kasih-Nya yang sungguh besar melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kita dapat menikmati kebaikan-Nya, bahkan kita merasakan anugerah-Nya. Mengenal Yesus sebagai anak domba berarti kita menyadari betapa Allah merencanakan segala sesuatunya baik untuk kita. Kita tidak perlu hidup dalam merasa bersalah yang berkepanjangan, karena pengampunannya nyata dan total untuk kita. Tapi itu juga berarti kita menghargai salib dengan hidup dalam kekudusan. Salib berarti kasih Allah sudah dinyatakan untuk hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran, tidak lagi hidup dengan cara hidup kita yang salah. Kita hidup dengan penuh rasa syukur, bahkan menyatakan kebesaran Tuhan. Kita merdeka, tetapi bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan Dia yang akan menyatakan kemuliaannya bagi kita ketika kita mau untuk hidup sama seperti Dia di dunia ini. Jangan biarkan masa lalu membelenggu langkahmu hari ini. Jika engkau sudah mengaku dosa, terimalah pengampunan itu dengan iman, dan hiduplah sebagai orang yang telah dibersihkan oleh darah anak domba. Sebab darahnya sanggup menyucikan hidupmu, sanggup menyembuhkan hidupmu. Mari kita bersama-sama untuk terus hidup dalam kasih, hidup dalam pengorbanan, di mana Yesus Sang Domba Allah yang menyatakan kasih-Nya bagi kita, hadir di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kasih-Mu besar, kasih-Mu nyata, pengorbanan-Mu nyata Tuhan. Bahkan kami merasakan pengorbanan-Mu yang memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran. Bukan lagi oleh hidup kami yang salah, tetapi oleh cara hidup-Mu yang Kau nyatakan di dunia ini. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus berkati kami, untuk kami dapat memahami segenap pengorbanan-Mu, bahkan kasih-Mu yang besar bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pengorbanan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.